praktikum reconnaissance, kita perlu menjalankan website UIS terlebih dahulu. Setelah itu masukkan domain dari sebuah website, kita ambil contoh unesa.ac.id. Di dalam UIS kita bisa melihat berbagai informasi tentang website yang kita cari. Di sini Unesa dengan domain information, register information, dan raw UIS data. Unesa.ac.id memiliki informasi domain sebagai berikut. Nama domain unesa.ac.id didaftarkan pada 2001 bulan 8 dan kadaluarsa pada 2026 bulan 10, terakhir diupdate pada 2024 bulan 7, dan status sebagai berikut serta nama server sebagai berikut. Lalu registrar information atau penyedia layanan domain yang digunakan Unesa. Di sini Unesa menggunakan PT Bisnet Geo Nusantara. Lalu ada informasi lain seperti IANA ID, URL, dan abuse email. Lalu raw UIS data atau data mentah dari UIS. Berikutnya saya perlu mencari website lain. Kita ambil contoh YouTube. Dengan informasi domain sebagai berikut. Nama domain YouTube, terakhir pertama kali didaftarkan pada 2005, kadaluarsa tahun 2027 bulan 2, dan terakhir diupdate 2026. Dan ada status lain seperti sebelumnya, register information dengan mark monitor INC, dan registran kontak atau pengguna layanan domain, lalu ada technical kontak. Lalu yang berikutnya kita masukkan misal Tokopedia. Dengan domain information sebagai berikut. Lalu ada register information dan registran kontak. Oke. Untuk praktikum yang pertama kita sudah melakukan. Berikutnya yaitu praktikum scanning. Yang pertama kita perlu buat jaringan dua komputer di GNS3, PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Install PC1 dengan SAM dan install PC2 dengan Freeport Scanner. Oke, langsung saja masuk ke GNS3. Kita buat project 1 gas 2 video. Oke, kita buat topologi dengan dua PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Sambungkan. Oke, cukup. Kita langsung run. Kita tunggu. Sebentar masih loading. Mungkin saya skip saja. Oke, sini sudah. Langkah pertama sebelum instalasi kita perlu masukkan IP address untuk setiap PC. Di PC1 kita masukkan 192.168.1.1, subnet masnya default. Oke, dan sudah. Lalu di PC2 juga kita perlu setting, masuk ke properties,
Internet Protocol, lalu masukkan untuk PC 2 192.168.1.2, subnetmasknya juga default. Oke, close dan close. Lalu kita yang perlu install SAM, masuk dalam file. Oke, sebelum itu ke Windows Explorer, copy SAM ke dalam Windows Explorer. Oke, lalu double klik. Kita next saja semua. Oke, kita tunggu install. Lalu di PC 2 FreePort Scanner, lakukan langkah yang sama, masuk ke Explorer, copy FreePort dan ulang install maksudnya. Create desktop icon dan create quick launch icon. Next, install, finish. Oke, kita close dulu. Kita akan menggunakan SAM terlebih dahulu. Oke, akan saya skip karena instalasi cukup lama. Oke, sini instalasi sudah berhasil. Kita close. Oke, lalu langkah selanjutnya yaitu jalankan service di PC1, Apache, MySQL, dan FileZilla. Lalu scan port yang listening dengan netstart -a di PC1 dan scan port yang listening dengan FreePort Scanner dari PC2. Stop service MySQL lalu ulangi langkah 2 dan 3. Oke, langsung saja. Kita masuk ke PC1. SAM, nah ini SAM control panel. Lalu kita jalankan Apache, MySQL, dan FileZilla. Lalu masuk ke command prompt dan isikan net start min a. Sebentar. Oke, sudah. Di sini ada keterangan. Saya perbesar. Oke, 3306 atau MySQL di sini ada dengan keterangan listening bisa atau aktif. Lalu ada 80 dan 443 atau Apache. Di sini mewakili HTTP untuk 80 dan HTTPS untuk 443. Di sini ada HTTPS dan HTTP listening semua. Lalu FTP untuk FileZilla itu untuk netstart, dan kita cek di command prompt. Berikutnya kita cek di PC2 dengan masuk ke FreePort Scanner, masukkan IP address dari PC1, lalu scan. Kita tunggu.
Oke, sebenarnya sudah. Di sini dapat kita lihat untuk port number 21 atau FTP atau FileZilla. Di sini terdapat keterangan port status open dan ada logo tanda panah ke kanan yang artinya aktif atau listening. Lalu ada juga 80 HTTP dengan keterangan port status open, centang ke kanan, panah ke kanan juga yang artinya ya listening. Lalu ada 443 HTTPS sama dengan status open yang artinya listening, dan yang terakhir ada 3306 dengan status open mewakili MySQL, centang panah ke kanan dengan status open yang artinya listening. Oke, lalu perintah berikutnya. Stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Oke, kita tutup dulu. Lalu bagian MySQL kita stop. Oke, stop. Lalu kita coba lagi. Cek langkah 2 dan 3, yaitu masukkan perintah net start. Nah, di sini 3306 tidak ada, yang sebelumnya di antara 3389 dan 1026 karena sudah kita nonaktifkan sehingga tidak ada keterangan di sini. Lalu kita scan ulang di PC 2. Di sini 3306 juga sama, di Freeport Scanner menunjukkan status close sehingga tidak dapat menerima informasi lagi dengan tanda silang di sini. Oke, itu hanya untuk MySQL saja, untuk service MySQL. Selanjutnya saya akan coba untuk nonaktifkan semua GNS3. Nah, kita coba untuk matikan semua service dari FileZilla dan Apache. Lalu kita cek ulang. Nah, di sini service-nya jadi semakin sedikit, hanya ada 5 karena kita sudah mematikan service lainnya seperti Apache dan FileZilla. Yang sebelumnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, sekitar 10 ini kalau nggak salah. Sekarang hanya jadi 5. Lalu kita coba cek juga di Freeport Scanner apakah ikut berubah statusnya. Masukkan IP-nya dan scan. Oke, sudah. Di sini dapat kita lihat FTP tadi juga ikut mati dengan port number 21, statusnya close. HTTP juga port number 80 juga close. 443 HTTPS statusnya juga close, sama halnya dengan MySQL tadi yang statusnya juga close. Oke, sepertinya cukup apa yang